Matahari tepat di ubun-ubun ketika Langgit dan 4 rekannya menginjakan kaki di pintu masuk Hargo Dalem. Tujuan mereka kali ini bukan puncak Gunung Lawu, melainkan Hargo Puroso, sabana tinggi yang konon menyimpan banyak cerita misterius. Bagi para pendaki, tempat itu terkenal karena anginnya yang kencang dan dinginnya yang menusuk. Namun bagi warga sekitar dan orang-orang yang peka, Hargo Puroso dipercaya sebagai pintu menuju dunia lain. Romli, pemuda lokal yang mereka sewa sebagai pemandu, sudah beberapa kali mengingatkan mereka. "Mas, Mbak, jalurnya masih panjang. Kita usahakan sampai di Hargo Puroso sebelum maghrib. Jangan pernah malam-malam di sabana itu," ujarnya dengan logat Jawa yang kental. Matanya menatap tajam ke arah barisan pohon cemara di kejauhan, seolah menyimpan kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan. Langgit, yang paling senior di antara mereka, hanya mengangguk santai. Ia sudah beberapa kali mendaki Gunung Lawu, bahkan pernah bermalam di puncak Hargo Dumilah. Baginya, cerita mistis hanyalah bumbu perjalanan gunung, sesuatu yang sering dilebih-lebihkan oleh orang-orang. Setelah melewati Pasar Dieng dan Cemoro Kandang, mereka akhirnya tiba di Hargo Puroso saat langit mulai jingga. Sabana luas terbentang, ilalang kering bergoyang tertiup angin dingin yang terasa aneh. Udara terasa pekat dan sunyi, bahkan suara jangkrik seperti enggan muncul. Romli menyarankan mendirikan tenda dekat batas hutan agar lebih terlindung dari angin. Namun, Rara, anggota termuda yang baru pertama kali naik gunung, punya ide lain. "Di tengah sabana saja, Mas. Besok bisa lihat sunrise langsung dari depan tenda," katanya antusias. Romli mencoba menolak, tetapi Langit memutuskan menuruti keinginan Rara. Akhirnya 2 tenda didirikan tepat di tengah sabana, tempat paling terbuka. Romli terlihat tidak tenang, namun tidak berkata apa-apa lagi. Sekitar pukul 11 malam, Langit tiba-tiba terbangun. Bukan karena dingin, melainkan karena sunyi yang tidak wajar. Angin yang sebelumnya menderu tiba-tiba berhenti total. Lalu, terdengar sesuatu dari kejauhan. Suara gender gamelan Jawa dimainkan perlahan, sendu, terbawa angin malam. Rara juga terbangun. "Apa itu, Lang?" bisiknya. Langit mencoba tenang. Mungkin orang hajatan di desa bawah. Namun suara itu semakin jelas. Selain gender, terdengar bisikan banyak orang seperti kerumunan manusia yang berbicara bersamaan. Tiba-tiba, tenda mereka bergoyang. Bukan karena angin. Ada sesuatu yang menggesek dinding tenda. Saat mereka keluar dari tenda, tubuh mereka langsung membeku. Sabana yang kosong kini dipenuhi ribuan bayangan hitam. Sosok-sosok tinggi, pendek, membungkuk, berjalan kaku seperti wayang kulit. Di tengah kerumunan itu ada iring-iringan prosesi. Puluhan sosok berpakaian putih mengusung sebuah usungan. Di atasnya duduk mayat berpakaian kebesaran Jawa kuno, lengkap dengan mahkota. Wajahnya pucat, matanya tertutup, namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Romli berbisik panik. "Jangan berisik, jangan tunjuk, bacakan ayat kursi." Namun Rara yang ketakutan justru menunjuk ke arah prosesi itu. Seketika, suara gender berhenti. Ribuan bayangan hitam berhenti bergerak. Lalu semua kepala mereka berputar serentak ke arah Rara. Mayat di atas usungan membuka matanya. Matanya putih tanpa bola mata. Senyumnya melebar menjadi seringai. Romli menyeret semua orang masuk ke dalam tenda. Mereka membaca doa semalaman sementara suara langkah ribuan makhluk mengelilingi tenda. Saat fajar datang, semua suara menghilang. Ketika mereka keluar dari tenda, sabana kembali normal. Namun di tanah depan tenda, ada tulisan aksara Jawa kuno yang mereka tidak pahami. Di sampingnya terletak setangkai melati putih yang masih segar. Sejak malam itu, tidak satupun dari mereka berani kembali mendaki Gunung Lawu. Bagi mereka, Hargo Puroso bukan sekedar sabana indah, melainkan gerbang sunyi menuju dunia yang suatu malam hampir saja membawa salah satu dari mereka pergi.